Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adrian Fatani Mama. Nah, di sini untuk memenuhi tugas UTS pemrograman berbasis website, di sini saya mengklon web dari MMP karena menurut saya MMP itu cukup populer karena dari statnya sendiri ada 69.000 pengguna aktif, nah, seperti itu. Nah, untuk page-nya sendiri di sini saya mengklon dari Beranda. Dan untuk berandanya sudah responsif, bisa kita lihat di sini. Nah, jika kecil akan terlihat untuk navigatornya berubah menjadi sidebar. Nah, di sini juga bisa navigasi ke dashboard dan ke my course. Seperti itu. Dan tentunya semua ini responsif. Mari kita coba jika dashboard di tampilan web seperti ini dan my course seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan native HTML CSS saja. Bisa kita lihat di sini. Nah, untuk kodenya di sini saya menggunakan native HTML CSS. Di sini kode untuk sidebar, overlay, main content. Nah, untuk main contentnya sendiri di sini bisa kita lihat beranda. Nah, untuk main content terdapat slider. Nah, di sini cukup agak memakan waktu untuk membuat slidernya karena saya tidak biasa menggunakan atau membuat secara manual di sini. Di sini saya untuk slidernya menggunakan script yang seperti ini, terdapat function in slider. Nah, slidernya yang pertama yaitu untuk slidernya, slidesnya untuk gambarnya. Ini selector slider image dan slide count-nya dari berapa yang ada image di sini dan current slide-nya itu indeks seberapa. Ini untuk slide intervalnya, untuk set interval yang di bawah bisa kita lihat. Interval. Nah, di sini set interval next slide 5 detik. Jadi akan next slide jika sudah 5 detik. Nah, di sini ada metode juga melakukan looping, menambahkan apa ini? Untuk indikatornya. Jadi akan otomatis membuat indikator yang di bawah ini jika kita klik. Nah, akan berganti dari indeks pertama, indeks kedua, seperti itu. Nah, dan juga di sini untuk inisiasi posisinya, di sini kita menggunakan translate X, saya menggunakan translate X 100 dikali indeks saat ini kan dari 0 ke 1 seperti itu. Dan untuk move next, di sini current slide sama dengan current slide per 1 di persen atau sisa bagi dari slide count-nya. Terus melakukan update slider. Nah, di sini kenapa melakukan persen sisa bagi? Karena biar tidak out of bound. Misal ada di 2, di sini tidak akan bisa karena indeksnya hanya ada 0 dan 1 seperti itu. Dan ada function update slider ya seperti biasa ya. Jadi for each akan ditranslate X dikalikan indeks dikurangi current slide-nya. Dan terdapat auto sliding yang set interval tadi dan untuk mengstop auto slidingnya jika di hover. Nah, di sini jika ada mouse enter akan stop slider, jika sudah mouse lift akan start slider. Nah, di sini untuk navigation buttonnya yang kanan kiri. Dan juga di sini ada press button dan juga next button. Nah, di sini juga ada navbar. Untuk navbarnya sendiri di sini ada menu buttonnya yang kalau kita lihat nah, di sini. Terus terdapat sidebarnya yang sidebar ini. Dan juga ada overlay. Overlay untuk apa? Jika kita mengklik di overlay-nya atau di luar sini akan tertutup otomatis untuk sidebar-nya. Seperti itu. Ini close sidebar ketika klik di luar sidebar. Mungkin untuk yang bagian beranda seperti itu. Dan untuk dashboard sendiri cukup mirip untuk navbar dan juga ya footer lain-lainnya cukup mirip kalau kita lihat di sini. Salah. Nah, untuk footernya dan navbarnya sebentar. Salah, maaf. Kita kembali terlebih dahulu. Dan jika sangat kecil, nah akan mengganti menjadi sidebar seperti ini. Bisa kita lihat cukup mirip ya untuk sidebarnya. Nah, untuk page selanjutnya kita akan mencoba untuk dashboardnya. Nah, di sini dashboardnya dan kita buka perbandingan untuk dashboard yang ada di MMP. Nah, bisa kita lihat cukup mirip, tetapi di sini saya untuk height-nya menjadikan 100%
karena jika sedikit dia akan ke atas dan terlihat agak aneh menurut saya. Jadi saya kebawahkan. Untuk codingannya simple saja untuk yang dashboard. Di sini ada bagian untuk navigasi sama seperti yang di beranda tadi, sidebar overlay, dan di sini ada footernya. Dan juga untuk main kontennya di sini saya menggunakan tag main. Nah, di sini dashboard. Jadi maaf. Udah main, terus menggunakan list untuk item-itemnya. Untuk item-itemnya saya menggunakan list seperti itu. Dan untuk scriptnya ya sama seperti yang tadi, tapi di sini hanya ada function untuk menambahkan navbarnya karena ya tidak diperlukan JavaScript lain menurut saya. Dan untuk stylenya native CSS. Dan di sini ada media query untuk responsivitas. Sama seperti di sini, native CSS semua dan media query, dan di sini terdapat yang my course, web my course. Nah, di sini bisa kita lihat ya cukup mirip. Dan di sini tetapi di sini saya tidak menambahkan yang slidernya untuk input range-nya karena saya jujur agak kesusahan, dan untuk searchingnya di sini saya tidak kasih karena untuk datanya sendiri datanya sama semua, jadi tidak berguna juga menurut saya untuk pricing diberi fitur searching seperti itu. Cukup mirip seperti itu. Jadi ada halaman beranda, dashboard, dan my course. Nah, untuk my course sendiri di sini saya mencoba fitur dari JavaScript yang bernama di sini ada clone node. Nah, clone node itu untuk apa? Dia akan mengclone elemen yang course-nya ini akan di-clone dan di-append ke kontainernya. Kenapa? Bisa lihat di sini untuk di sini course card-nya akan di-select dan di-clone dan di-append ke course container. Seperti itu. Jadi ini untuk memudahkan mengecekkan. Jadi jika di set 5 akan ada 6 karena 0 1 2 3 4 5 seperti itu. Mungkin itu saja untuk web saya. Anda dapat mencoba melihatnya. Untuk source code-nya terdapat di GitHub, dan juga untuk link dari web yang sudah di-deploy di sini sudah saya deploy di Vercel, dan juga untuk linknya ada di readme.md dan juga link deploy.txt. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.